Di sebuah desa yang diselimuti kabut pagi, berdiri sebuah rumah kayu tua sunyi, ringkih, dan seperti terlupakan oleh waktu. Di dalamnya tinggal dua jiwa dari generasi berbeda, seorang perempuan tua yang kehilangan penglihatannya, dan seorang menantu yang kehilangan belas kasihnya. Mbah Saroh, wanita sepuh itu, menjalani hari-harinya dalam gelap yang abadi. Namun dari matanya yang buta, dunia tetap terasa melalui suara, sentuhan, dan kenangan yang terus hidup dalam hatinya. Meski tubuhnya rental, hatinya kuat, sabar menanti perhatian kecil dari seorang menantu yang tak pernah betul-betul menyayanginya. Sarti, sang menantu, bukan perempuan yang sabar. Hidup bersamanya adalah musim kemarau yang panjang bagi Mbah Saroh Wanto. Suami Sarti sekaligus anak tunggal Mbah Saron, bekerja jauh di kota, hanya pulang sesekali, dan mengirim uang sesempatnya. Ketika uang tak kunjung datang, amarah Sarti tumbuh seperti api yang menyulut keringnya hati. Bagi Sarti, mertuanya bukanlah keluarga, melainkan beban yang tak diinginkan. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, Mbah Saroh duduk di bangku tua menghadap jendela yang tak pernah ia lihat. Ia hanya ingin satu hal yang sudah lama ia rindukan, sesuatu yang sederhana. Sepiring kecil daging, makanan yang dulu sering ia masak sendiri sebelum matanya kehilangan cahaya. Bukan untuk berpesta, bukan untuk berlebihan, hanya sekadar mengenang rasa masa lalu. Namun bagi Sarti, permintaan itu terdengar seperti tuntutan. Ia kesal, merasa diperas. Minta daging di saat uang pun belum ada, pikirnya. Marah bukan karena mertua minta makan, tapi karena suaminya tak juga mengirim nafkah. Panas hatinya menjalar hingga ke otak. Hari itu, niat jahat tumbuh dalam pikirannya. Dendam kecil yang lama dipendam akhirnya menemukan bentuk di balik wajah datarnya. Terbitlah rencana keji yang tak masuk akal. Bukan daging yang akan ia berikan, melainkan sesuatu yang tampak seperti daging, tapi berasal dari tempat yang menjijikkan. Tanpa bicara apapun, tanpa ekspresi, ia pergi ke ladang belakang, tempat yang jarang dilalui orang. Di bawah daun-daun pisang, ia menemukan apa yang ia cari, ulat bulu gemuk, berbulu, menjijikkan. Dengan tangan kosong ia kumpulkan satu persatu, menahan rasa geli, digerakkan oleh niat jahat yang mengalahkan rasa jijiknya sendiri. Saat sore turun, dapur dipenuhi aroma asing. Bumbu dan cabai menutupi bau asli dari makhluk-makhluk yang ia masak. Ia siapkan sepiring penuh, hangat, tampak lezat di luar, namun menyimpan nyeri yang tak terlihat. Dan malam itu, Mbah Saroh memakannya dengan hati penuh syukur. Ia tersenyum, bahkan menangis pelan, karena akhirnya bisa merasakan daging lagi. Ia tak akan pernah tahu. Sarti menatap dari jauh, puas dalam diam, merasa menang. Tapi di luar rumah, malam tampak lebih pekat dari biasanya. Angin berhembus aneh, membawa dingin yang menusuk, seolah ada sesuatu yang melihat, mencatat, dan menunggu. Karena tidak semua kejahatan dibalas hari itu juga. Malam yang sebelumnya hanya gelap, kini terasa lebih tebal, lebih berat, seolah langit menunduk memandangi rumah tua itu dengan sunyi yang menyesakkan. Angin menelusup melalui celah dinding kayu, membawa dingin yang tak biasa, dan di dalamnya, Sarti terlelap dengan wajah puas, tertidur di atas dosa yang belum tahu dirinya adalah korban pertama. Beberapa hari berlalu, Mbah Saroh tak pernah tahu apa yang benar-benar telah ia makan. Tapi tubuh tuanya mulai memberi isyarat, perutnya sering melilit, tubuhnya semakin lemah, dan batuk-batuk kecil mulai terdengar di antara zikir yang tak pernah ia tinggalkan. Sarti melihat itu semua dengan tatapan kosong, tidak ada penyesalan. Hanya kekesalan baru, karena merasa harus merawat seseorang yang makin hari makin merepotkan. Hari-hari berjalan seperti biasa, namun suasana di dalam rumah mulai berubah. Dinding yang dulu sunyi, kini memantulkan suara aneh di malam hari. Kayu-kayu lantai berderak tanpa sebab, kucing tetangga enggan masuk pekarangan, dan Sarti, meski masih keras hati, mulai merasa diawasi. Sementara itu, dari kejauhan, Wanto masih sibuk dengan pekerjaannya, tak tahu bahwa ibunya semakin sakit, tak tahu bahwa istrinya telah menyimpan rahasia yang busuk. Pada suatu malam yang dingin, Sarti mendengar suara sendok jatuh dari dapur. Ia beranjak, mengira angin atau tikus. Tapi ketika ia tiba di sana, semua peralatan makan sudah rapi. Namun di atas meja, ada satu piring kosong dan bekas kuah kecoklatan yang menempel seperti piring yang baru saja digunakan. Ia menelan ludah, berpura-pura tidak melihat. Tapi sejak malam itu, mimpi buruk mulai datang setiap malam. Ia bermimpi berjalan di tengah ladang penuh ulat bulu, dan dari kejauhan
Mbah Saroh duduk di kursi roda, tersenyum padanya dengan mata putih kosong. Di sekelilingnya, ulat-ulat bulu merayap dari tanah, memanjat kaki dan tangan perempuan tua itu, dan satu persatu masuk ke mulutnya. Mbah Saroh terus tersenyum. Darah menetes dari bibirnya, sambil berkata lirih, "Enak sekali, Nduk Sarti." Terbangun setiap malam, dengan keringat dingin membasahi tubuh. Tapi pagi kembali seperti biasa, dan ia tetap bersikap seolah semuanya baik-baik saja, hingga suatu sore yang sunyi, Mbah Saroh menghembuskan napas terakhirnya. Ia pergi tanpa suara, seperti daun yang jatuh diam-diam ke tanah. Sarti berdiri di ambang pintu kamar, memandangi tubuh yang telah terbujur. Tak ada air mata, hanya kelegaan yang dingin. Dia bahkan tak menyentuhnya. Ia hanya berkata pelan, "Akhirnya." Tetangga berdatangan untuk membantu memandikan dan mengurus jenazah. Mereka mengira Sarti sedang berduka dalam diam. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang curiga. Semua berjalan seperti biasa. Jenazah dikuburkan, doa dipanjatkan, dan rumah itu kembali sepi. Namun alam tak pernah melupakan, dan malam kembali menebalkan kelamnya, menyusun langkah-langkah balasan yang akan datang perlahan, tapi pasti, karena pada waktu yang telah ditentukan, setiap rasa sakit akan menemukan jalannya kembali kepada pemberi. Hari-hari setelah kepergian Mbah Saroh berlalu dalam diam yang panjang. Rumah itu, yang dulu berisi suara langkah tongkat, gumaman doa, dan batuk lembut di malam hari, kini benar-benar sunyi, sepi yang bukan sekadar hening, tapi sepi yang menggigit seperti udara pagi di pemakaman. Sarti menjalani hidup seperti biasa. Ia menyapu, memasak, mencuci pakaian sendiri. Ia sesekali menelepon Wantu untuk meminta kiriman uang, sesekali berbohong tentang kondisi ibunya. Sudah tenang di sisi Allah, Mas. Meninggal dengan tenang, namun tidak semua yang tenang berarti telah selesai. Karena sejak hari pemakaman itu, ada sesuatu yang berubah dalam tubuh Sarti. Awalnya hanya rasa gatal kecil di tengkuk seperti digigit nyamuk. Ia abaikan, tapi keesokan harinya, gatal itu menyebar ke lengan, lalu ke perut. Kulitnya mulai kemerahan, seperti iritasi, lalu mulai muncul bintik-bintik kecil. Ia mengoleskan minyak kayu putih, lalu salep gatal dari warung, tapi tak ada yang membantu. Gatal itu semakin menjadi-jadi, seolah berasal dari dalam tubuhnya, bukan dari luar. Setiap malam, saat ia tidur, rasa gatal itu berubah menjadi perih, seolah-olah kulitnya sedang dikuliti dari dalam. Ia menggaruk hingga berdarah, tapi tidak kunjung lega, dan saat ia bangun, spray putih berubah warna, penuh bekas cakaran, dan bercak darah kecil. Ia pergi ke puskesmas. Dokter memeriksa dengan saksama, lalu berkata pelan, "Tidak ada yang aneh, Bu. Ini mungkin alergi ringan." Tapi Sarti tahu ini bukan alergi biasa. Ia mulai curiga, mulai takut. Setiap malam, ia memandangi cermin. Di balik wajahnya yang semakin pucat, matanya mulai tampak seperti milik orang asing, letih, kosong, dan ketakutan. Ia mulai bermimpi lagi, mimpi yang tak bisa ia ceritakan kepada siapapun. Ia bermimpi berada di dapur malam itu, ketika ia memasak sesuatu yang bukan makanan manusia, tapi dalam mimpi, ia yang makan. Ia menyuap dirinya sendiri, dengan tangan gemetar, dan ketika ia menggigit, bukan rasa pedas yang datang, melainkan ribuan bulu halus yang meledak di dalam mulutnya. Menyebar, merayap ke tenggorokan. Ia terbangun dengan muntah di tenggorokan, dan rasa perih di lidah padahal belum makan apapun. Tetangga mulai memperhatikan perubahan pada dirinya. Tubuh Sarti kini penuh luka-luka kecil. Rambutnya mulai rontok. Suara langkahnya di halaman terdengar berat, seperti menyeret beban yang tak kelihatan. Beberapa mulai berbisik-bisik di belakangnya. Ada yang berkata dia kena guna-guna. Ada yang bilang itu asap karena memperlakukan mertuanya dengan kasar. Tapi belum ada yang tahu tentang ulat itu belum. Sementara itu, Wanto di kota merasa ada yang janggal. Entah kenapa, hatinya gelisah. Seolah ada bagian dari rumah yang memanggil-manggil dirinya kembali. Ia menatap layar ponsel yang memuat foto lama ibunya tersenyum di dapur sambil meraba panci. Ia mengingat suara ibunya, sabar dan lembut, bahkan ketika tak dipedulikan, dan di sudut hatinya, mulai tumbuh firasat, sesuatu telah terjadi, dan belum selesai di rumah tua yang kini hanya dihuni satu orang. Sarti duduk di pinggir ranjang, menggenggam cermin kecil. Ia menatap kulit wajahnya yang mulai tumbuh bulu-bulu halus. Cermin kecil di tangan Sarti retak halus saat jatuh menghantam lantai kayu. Ia menatap bayangannya yang terdistorsi oleh pecahan kaca. Kulit wajahnya mulai ditumbuhi bulu-bulu halus, gelap,
dan menjijikkan. Bukan seperti rambut manusia, tapi lebih mirip bulu ulat, pendek, padat, menusuk-nusuk kulit. Ia terdiam lama. Untuk pertama kalinya, rasa takut yang ia rasakan bukan lagi sekadar ketidakpastian, tapi kepastian yang mengerikan. Tubuhnya sedang berubah perlahan menjadi sesuatu yang bukan manusia. Siang itu, Sarti pergi ke puskesmas dengan lengan dibalut kain panjang. Dokter bingung melihat kondisi kulitnya. Tes alergi menunjukkan hasil normal, tidak ada virus, tidak ada infeksi. Tapi gatal itu terus merayap seperti makhluk hidup yang berpindah-pindah di bawah kulitnya. Ini bukan penyakit biasa, Bu, kata seorang perawat dengan suara gemetar. Coba Ibu cari pengobatan lain saja, mungkin pengobatan tradisional. Malamnya, Sarti duduk di dapur, tempat dosa itu pertama kali tumbuh. Ia mencoba mengingat langkah-langkahnya dari saat ia mengambil ulat-ulat di ladang, hingga saat ia menyajikannya dengan bumbu masakan yang harum. Tiba-tiba, terdengar suara piring jatuh. Ia terlonjak, tapi tidak ada siapapun di dapur kecuali dirinya. Hanya ada bayangan dari lampu gantung tua yang bergoyang pelan, seperti menari mengikuti irama bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang bersalah. Ia bergegas ke kamar dan mengunci diri. Namun, malam itu tak memberinya istirahat. Saat ia tidur, ia bermimpi lagi. Kali ini, tubuhnya digulung oleh ratusan ulat bulu yang keluar dari lemari dapur. Mereka masuk ke telinganya, ke mulutnya, menyelimuti kulitnya. Ia berteriak dalam mimpi, tapi tak bisa bergerak. Ia melihat bayangan Mbah Saroh duduk di pojok ruangan dengan senyum mengerikan yang tak pernah dimiliki semasa hidup. Dan saat ia terbangun, darah keluar dari hidungnya, dan kuku-kukunya mulai menghitam. Beberapa hari kemudian, Wanto tiba-tiba memutuskan pulang ke kampung. Firasatnya sudah tak bisa diabaikan. Ia merasa dipanggil oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia tak memberitahu Sarti lebih dulu. Ia hanya ingin melihat rumahnya, melihat ibunya, melihat istrinya. Namun, yang ia temukan bukan rumah, melainkan sarang kutukan. Sesampainya di rumah, ia melihat pintu terbuka sedikit. Rumah itu sunyi, tapi hawa di dalamnya dingin. Seperti kamar mayat. Ia memanggil nama istrinya, tapi tak ada jawaban. Ia melangkah ke kamar, dan saat membuka pintu, ia terhenti. Sarti duduk di lantai, tubuhnya membungkuk dan menggaruk-garuk sekujur badannya. Lantai dipenuhi bulu-bulu rontok, bercampur dengan darah. Kulitnya pecah-pecah, dan dari sela-selanya tumbuh rambut-rambut kasar yang menggeliat seperti bernapas. Wanto menjerit. Sarti menoleh perlahan, wajahnya setengah manusia, setengah makhluk asing. Matanya merah, lelah, dan penuh rasa bersalah. Tapi bibirnya gemetar, tak mampu berkata apa-apa. Wanto memanggil tetangga, meminta bantuan. Orang-orang berdatangan, dan mereka hanya bisa menatap dengan ketakutan dan bisik-bisik. Salah satu dari mereka berkata lirih, "Ini bukan penyakit biasa, ini azab. Aku pernah dengar, katanya dulu Mbah Saroh dikasih makan ulat bulu." Wanto membeku, kepalanya dipenuhi suara yang tak ia mengerti. Denyut kemarahan, duka, dan kesadaran bahwa ia telah meninggalkan ibunya bersama seseorang yang menyimpan kebencian. Diam-diam, ia menatap istrinya dengan campuran ngeri dan marah, dan perlahan, potongan-potongan cerita mulai terkuak. Rumah itu kini bukan lagi tempat tinggal, melainkan ruang saksi yang membeku dalam dosa dan kutukan. Wanto berdiri di tengah kamar, menyaksikan istrinya duduk menggigil, menggaruk tubuh yang dipenuhi bulu kasar dan luka-luka terbuka. Napas Sarti berat. Matanya tak bisa menatap Wanto lebih lama, seperti tahu bahwa hari penghakiman telah tiba. Warga kampung berdatangan, satu persatu berdiri di halaman rumah, saling berbisik. Dari bisik-bisik itu, kebenaran yang selama ini terpendam mulai membocor keluar seperti air dari genteng bocor saat hujan deras. Seorang ibu tua, tetangga sebelah, mendekat pelan pada Wanto. Ia mengelus pundaknya dengan ragu, lalu berkata lirih, "Mas, maaf, dulu kami semua curiga. Tapi tak ada yang berani bicara. Kami tahu ibumu sering kelaparan, sering menangis diam-diam saat kau tak pulang. Dan ada satu malam yang tak kami lupakan." Wanto menolak, tatapannya tajam, tapi penuh luka, saat ibumu minta makan daging. "Kami lihat istrimu pergi ke ladang, bukan ke pasar." Ia membawa kantong plastik, dan malam itu, aroma masakan dari dapur sangat menyengat. "Kami tahu itu bukan daging sapi, bukan ayam, tapi siapa yang berani menegur?" Ucapan itu seperti palu yang menghantam dada Wanto. Nafasnya sesak. Ia menatap kembali ke dalam rumah, ke arah dapur tempat semua itu terjadi.
Ia melihat bayangan masa lalu ibunya yang renta duduk diam di kursi, menyantap makanan dengan rasa syukur, tanpa tahu bahwa makanan itu adalah penghinaan. Air matanya jatuh, tapi tak ada amarah, hanya luka yang terlalu dalam untuk diledakkan dengan teriakan. Ia melangkah masuk, melewati kursi tempat ibunya biasa duduk, menyentuh kain lusuh yang tergantung di dinding. Semua kenangan tiba-tiba kembali seperti mimpi buruk yang terpaksa dikenang di kamar. Sarti mulai mengigau. Suaranya pelan, seperti anak kecil yang meminta ampun. Maaf, saya cuma marah. Saya nggak kuat hidup susah. Tapi tak ada yang menjawab. Yang ada hanya suara angin yang masuk melalui celah jendela, membawa aroma tanah dan udara berat seperti saat mendung hendak pecah. Wanto memutuskan membawa Sarti ke banyak tempat, ke puskesmas, ke rumah sakit, bahkan ke pengobatan alternatif. Tapi semua dokter menggelang. Semua orang pintar menolak. Tak ada yang bisa mengerti apa penyakit ini. Tak ada yang bisa menahan kutukan yang telah melekat pada daging dan darah. Tubuh Sarti semakin rusak, kulitnya melepul, dan dari luka-luka itu tumbuh bulu ulat lebih tebal, lebih hitam, dan menggeliat setiap kali ia demam. Ia menjerit hampir setiap malam, dan jeritannya menggema hingga ke rumah-rumah tetangga yang mulai ketakutan sendiri. Akhirnya, seorang dukun tua dari kampung sebelah datang setelah dibujuk. Ia hanya menatap tubuh Sarti sebentar, lalu menarik napas panjang. Ini bukan penyakit, ini balasan, ucapnya. Ia memberi makanan yang bukan untuk manusia, kepada orang tua yang seharusnya ia jaga. Maka sekarang tubuhnya menerima bagian dari apa yang dulu ia anggap layak untuk diberikan. Wanto tak berkata apapun, dia hanya menunduk, memegang lututnya, dan menangis dalam diam. Sejak malam itu, tak ada yang bisa menghentikan kondisi Sarti. Ia perlahan kehilangan kesadarannya, tubuhnya membusuk selagi ia masih bernapas, dan hanya tinggal menunggu waktu sebelum akhir benar-benar menjemput. Dan ketika pagi datang, matahari bersinar sayu, menyinari tubuh Sarti yang kini tak bergerak di atas ranjang. Pagi itu, langit mendung seperti ikut berkabung. Kabut turun pelan menyelimuti pekarangan, dan embun menggantung di ujung dedaunan seperti air mata yang belum sempat jatuh di dalam rumah yang sudah lama kehilangan kehangatannya. Tubuh Sarti terbujur kaku di ranjang. Napas terakhirnya telah berlalu dalam keheningan, tak ada jeritan, tak ada tangisan, hanya detik waktu yang berhenti, seolah semesta pun memberi jeda untuk menandai kepergiannya. Wanto terduduk di lantai, tak mampu bicara, air matanya tak lagi mengalir, yang tersisa hanyalah hampa, seperti rongga kosong dalam dada yang tak bisa ditambal oleh waktu. Tetangga berdatangan. Warga kampung yang dulu hanya berani membicarakan dosa Sarti dalam bisik-bisik, kini berdiri di pekarangan, menatap rumah itu dengan wajah tegang. Mereka datang bukan hanya karena kematian, tapi juga karena rasa takut, karena mereka tahu ini bukan kematian biasa. Ketika jenazah hendak dimandikan, beberapa perempuan mulai membuka kain kafan yang menutupi tubuh Sarti. Tapi saat itu, terjadi teriakan pertama, terdengar seorang ibu yang ikut memandikan tubuhnya langsung terjatuh. Tubuh Sarti dipenuhi bulu, dari ujung kaki hingga ke wajah, bulu-bulu hitam kasar, seperti bulu ulat bulu, menyelimuti kulitnya. Beberapa bahkan tampak masih menggeliat pelan, seolah hidup. Warga panik, beberapa mundur. Ada yang menjerit ketakutan. Ada yang istighfar berulang-ulang, tak seorang pun bisa menyentuh tubuh itu lebih lama. Mereka menatap satu sama lain, tak tahu harus bagaimana. Seorang kiai tua yang datang untuk membantu memandikan jenazah, memandang tubuh itu dengan pandangan sendu. Ia menggeleng pelan, lalu berkata, Allah tak pernah tidur, tak ada dosa yang benar-benar bisa disembunyikan tubuh ini. Memberi kesaksian, Wanto hanya berdiri di pojok ruangan, diam dingin, wajahnya kosong. Sejak malam sebelumnya, hatinya seperti dibungkam oleh kesedihan yang tak mampu dibantah. Tapi kini, setelah melihat apa yang disembunyikan oleh istrinya, ia benar-benar hancur, bukan hanya karena cinta yang dikhianati, tapi karena dosa yang membuat ibunya menderita. Kini terlihat nyata di depan matanya. Tak butuh waktu lama sampai seluruh desa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Satu persatu, tetangga yang selama ini menyimpan cerita mulai berbicara. Mereka membenarkan rumor lama tentang malam ketika Sarti memasak sesuatu yang bukan daging, tentang rintihan Mbah Saro setelah memakan makanan itu, tentang perubahan sikap Sarti setelah malam itu. Semuanya kini saling mengisi menjadi mosaik.
Utuh dari sebuah dosa besar yang sempat terkubur, Wanto tak membantah. Dia hanya ikut mengangkat jenazah istrinya menuju liang lahat. Tak ada peluk haru, tak ada tangisan kehilangan, yang ada hanya ketakutan dan keheningan, dan doa-doa yang terdengar gemetar dari mulut para pelayat. Tanah perlahan menutupi tubuh yang telah menyimpan kutukan, tak ada nisan, hanya gundukan tanah. Dan satu batu sederhana sebagai penanda, namun, bahkan setelah dikubur, cerita itu belum berakhir. Orang-orang masih sering bermimpi buruk setelah hari pemakaman. Ada yang bermimpi melihat Sarti duduk di pojok dapur, mengunyah sesuatu yang menggeliat. Ada yang mendengar suara tangisan di malam hari, padahal rumah itu sudah kosong, dan Wanto. Ia tetap tinggal di rumah itu. Setiap pagi, ia menyalakan lampu dapur, dan duduk di kursi tempat ibunya biasa duduk. Ia tidak bicara banyak, tapi setiap hari ia membersihkan rumah, membuang semua perabotan dapur, mencuci lantai dengan air doa, menyalakan dupa. Ia tak ingin rumah itu mengingatkan siapapun pada kejadian mengerikan itu. Tapi dalam hatinya, ia tahu, dosa tak hilang hanya karena pelaku telah mati. Dosa akan hidup dalam ingatan, dalam tubuh yang menjadi saksi, dan dalam bisikan malam yang mengganggu tidur para pewarisnya. Rumah itu sunyi, namun tidak pernah benar-benar tenang. Sejak kepergian Sarti, Wanto hidup seperti bayang-bayang. Ia tak pernah benar-benar tidur. Ia hanya duduk semalaman di kursi tua dekat dapur, menatap lampu minyak yang redup menyala di sudut ruangan. Matanya selalu memandang ke satu titik yang sama, dapur. Disitulah semuanya bermula. Disitulah dosa itu dimasak, harum dalam rupa, busuk dalam makna. Setiap malam, meski tidak ada siapa-siapa, langkah kaki terdengar dari arah dapur, piring-piring bergetar pelan di rak, sendok jatuh tanpa sebab. Kadang-kadang, suara ibu kandungnya, Mbah Saron, terdengar memanggil namanya. Laman, Parau, seperti dari dalam tanah. Wanto mencoba mengusir semuanya. Ia membawa air dari kiai kampung, ia membakar dupa, ia membaca ayat-ayat suci, tapi rumah itu tetap dingin. Udara di dalamnya seperti tak pernah bersentuhan lagi dengan cahaya matahari. Suatu malam, saat tengah terpejam, Wanto bermimpi. Ia berada di ladang, di bawah hujan gerimis, di hadapannya. Sarti berdiri membelakanginya, rambutnya kusut, tubuhnya menggigil. Saat berbalik, wajahnya ditumbuhi bulu kasar, dan matanya kosong. Di tangan Sarti ada satu piring penuh dengan ulat bulu hidup yang menggeliat dan meneteskan darah. Sarti menyodorkannya ke arah Wanto, bibirnya terbuka. Suara pelan tapi jelas, "Ini buat ibumu." Wanto terbangun dengan peluh dingin membasahi tubuhnya. Di luar jendela, hujan turun perlahan. Seperti mimpi tadi sedang menjelma jadi kenyataan. Keesokan harinya, Wanto pergi ke makam ibunya sendiri, membawa bunga dan sebotol air mawar. Ia duduk di samping nisan tua yang tak pernah sempat diberi ukiran, hanya sebungkah batu sebagai penanda. Ia menatap tanah itu dalam-dalam, lalu berkata lirih, "Maafkan aku, Bu. Aku tak ada saat ibu minta daging. Aku tak tahu, aku tak tahu." Dia akan. Kalimat itu tak pernah selesai. Tenggorokannya tercekat. Di kejauhan, awan mulai bergulung. Angin menggugurkan daun-daun kering dari pohon asam tua. Di tepi pemakaman, Wanto pulang dengan langkah berat. Namun, sejak hari itu, satu hal berubah. Ia mulai mendengar suara ibunya bukan dari dapur, tapi dari dalam dirinya sendiri. Bukan suara yang menyeramkan, melainkan bisikan lembut, penuh kasih. Seperti dulu, saat ibunya masih hidup. "Jangan tinggalkan rumah ini, Nak. Rumah ini bukan kutukan, tapi saksi, dan saksi tak boleh disangkat." Di malam-malam berikutnya, Wanto mulai menulis. Ia menulis semua yang terjadi, tentang ibunya, tentang Sarti, tentang dosa di balik dapur itu. Ia menulis bukan untuk membalas, tapi untuk mengingat. Ia sadar, dosa yang disembunyikan bisa tumbuh seperti ulat kecil, menjijikkan, lalu berubah jadi monster dalam waktu. Ia tak ingin itu terjadi lagi pada siapapun, dan anehnya, sejak ia mulai menulis, rumah itu mulai tenang, tak ada lagi suara piring jatuh, tak ada lagi jejak langkah yang tak terlihat, seolah rumah itu sudah cukup menjadi saksi. Dan kini, ingin menjadi tempat untuk menebus, bukan hanya menghukum. Namun, itu belum akhir cerita. Suatu malam, Wanto mendengar ketukan di pintu, pelan, teratur. Saat dibuka, tak ada siapapun, tapi di depan pintu, ada satu benda kecil, sebatang sendok kayu, kotor, dan berlumur bekas kuah kuning. Sendok itu adalah milik almarhum ibunya, yang digunakan terakhir kali
untuk makan daging. Wanto menatap sendok itu lama, sebelum akhirnya ia ambil dan letakkan di atas meja. Malam itu, ia kembali ke kursi, dan mulai menulis bab terakhir dari kisah yang seharusnya tak pernah terjadi. Pagi datang perlahan. Kabut tak setebal biasanya, dan cahaya matahari menyusup masuk ke celah-celah papan rumah yang sudah lama kusam. Untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, rumah itu terasa sedikit hangat. Wanto bangun dari kursi kayunya, punggungnya nyeri, karena semalaman tertidur dalam posisi duduk. Di meja kecil di hadapannya, kertas-kertas tulisannya tersusun rapin. Ia sudah hampir selesai menulis semuanya, tentang ibunya, tentang istrinya, tentang dosa yang pernah tumbuh di atas rasa marah dan keputusasaan, dan di samping tumpukan itu, sendok kayu milik almarhum ibunya masih tergeletak. Ia belum berani menyentuhnya lagi. Ada sesuatu dari benda itu yang membuatnya gentar, bukan karena takut, tapi karena hormat. Seolah sendok itu membawa lebih dari sekadar kenangan, ia membawa suara, penderitaan, dan pengingat akan luka yang tak boleh dilupakan. Hari itu, Wanto pergi ke balai desa. Ia menyerahkan tumpukan tulisannya pada kepala dusun, meminta agar kisah ini dibaca, disimpan, atau diceritakan ulang di masa depan. Ia tidak mencari nama, tidak ingin dikasihani, ia hanya ingin kebenaran tidak terkubur bersama mereka yang telah pergi. Malam pun datang. Untuk terakhir kalinya, Wanto menyalakan lampu dapur. Ia duduk di kursi tua itu, memandangi dinding tampak. Bayangan masa lalu pernah menarib. Tiba-tiba, angin bertiup pelan dari jendela. Sendok kayu itu bergeser sendiri, jatuh dari meja, dan mendarat di lantai dengan bunyi ringan. Wanto menoleh, dan saat itu, ia melihatnya. Bayangan seorang wanita tua duduk di pojok dapur. Tersenyum padanya, Mbah Saroh, wajahnya damai, matanya menatap lembut, tidak dengan marah, tidak dengan dendam. Di sampingnya, sesosok lain berdiri, Sarti, wajahnya bersih, tak lagi ditumbuhi bulu atau luka. Ia berdiri menunduk, seperti menunggu pengampunan. Wanto tidak berkata apa-apa, hatinya gemetar, tapi bukan karena takut. Air matanya mengalir, entah untuk siapa, untuk ibunya yang tabah, untuk istrinya yang tersesat, atau untuk dirinya sendiri yang terlambat memahami semuanya. Lalu pelan-pelan, bayangan itu memudar, dan rumah itu benar-benar sunyi. Tapi kali ini, sunyi yang damai. Beberapa tahun kemudian, rumah itu tidak lagi kosong. Anak-anak muda kampung sering datang untuk membaca catatan yang ditinggalkan Wanto. Beberapa menjadikannya cerita rakyat. Ada pula yang menyampaikannya sebagai pelajaran hidup, tentang bagaimana kemarahan bisa melahirkan kejahatan, dan bagaimana pengkhianatan pada orang tua bisa mengundang kutukan yang tak terlihat. Wanto sendiri tidak pernah pindah. Ia hidup sederhana, bercocok tanam, dan kadang membantu warga di ladang. Ia tidak menikah lagi. Ia bilang, hidupnya sudah cukup penuh dengan cerita, dan setiap Jumat malam, ia selalu meletakkan bunga di dua makam yang berdampingan. Satu milik ibunya, satu lagi milik Sarti. Ia tidak membawa air mata, hanya doa, dan sebuah harapan dalam hati, semoga dosa yang pernah lahir tidak diwariskan, cukup menjadi jejak yang dilihat, agar tak lagi diulangi. Di kampung itu, orang-orang menyebut rumah Wanto sebagai rumah saksi, bukan rumah hantu, bukan rumah terkutuk, tapi rumah yang menyimpan cerita tentang cinta, kesalahan, dan pertobatan, karena dosa, bila dituliskan dan disesali dengan jujur, bisa berubah menjadi pelita bagi yang masih berjalan dalam gelap.